Abaikan gelar akademisnya, abaikan usianya, sejauh kritik itu relevan, kita harus dengarkan. Ada narasi artinya kepakaran. Pakar itu kan suaranya agak kurang didengar dibanding yang udah punya Betul. followers banyak gitu kan. Matinya kepakaran itu terletak pada soal orang yang tidak memiliki kapasitas tapi didengar oleh orang banyak. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngatain feodal lu, ya jangan dulu tersinggung karena feodal itu baik. Benar dan salah bisa kita dapatkan dari manapun. Berkah bisa kita dapatkan dari manapun. Zaman sekarang itu adalah zaman ketika kemampuan kita beradaptasi bahkan jauh lebih lambat daripada kemajuan teknologi. Halo Nathan, welcome to Room. Bareng gua Bagas Andrea. Dan sekarang gua lagi sama orang yang pasti kalian juga udah pada kenal. Ada Guru Gembul. Pak Guru, Oh, ikut tepuk tangan. makasih banyak Pak udah datang ke podcast ini, Aku pengen ngobrolin soal intelektualitas sih Pak. Aku mau tanya banyak hal di situ. Tapi sebelum lari ke sana, aku jujur penasaran nih. Menurut Pak Guru Gembul, makna intelektual buat seorang guru gembul itu apa Pak? Intelektual itu sebenarnya adalah salah satu karakteristik tentang seberapa banyak yang kita punya dalam benak kita, dalam bentuk kecerdasan, dalam bentuk kebijaksanaan, dan dalam bentuk nalar. Nah, itu digabungkan disebutnya intelektualitas. Jadi seseorang disebut intelek atau intelektualitasnya ditakar dengan cara seperti apa adalah bagaimana kita melihat kecerdasannya, bagaimana kita melihat nalarnya, bagaimana kita melihat kebijaksanaannya. Ya itulah intelektualitas. Itu harus identik dengan gelar akademisi atau tidak harus Pak? Enggak ada hubungannya dengan gelar akademis. Enggak ada hubungannya berarti? Enggak ada hubungannya, cuman gelar akademis itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia pernah belajar di satu bidang tertentu. Dan karena itu, khususnya untuk pelajaran-pelajaran yang teknis, dia dianggap punya otoritas. Jadi misalkan, apakah dokter itu memiliki intelektualitas? Dalam hal kecerdasan teknis tertentu, dalam hal pelatihan tertentu, iya. Dalam hal kebijaksanaan, dalam hal menerapkan ilmunya dalam kehidupan keseharian, itu belum tentu. Begitu. Tetapi bahwa dia memiliki otoritas untuk mendiagnosis penyakit, iya. Dia memiliki itu. Berarti nggak terbatas sama gelar ya Pak? Nggak terbatas sama gelar. Dan itu termasuk misalkan pelajaran yang spesifik. Misalkan pilot gitu. Pilot juga kalau dia tidak sekolah penerbangan, dia tidak memiliki otoritas untuk menerbangkan pesawat. Iya, betul. Bukan berarti orang lain tidak bisa, tapi dia tidak punya otoritas. Gitu. Nah, kalau misalkan untuk pelajaran-pelajaran yang lain yang bersifat humaniora, atau misalkan social science dan sebagainya, kriterianya menjadi lebih kabur. Jadi orang yang melihat fenomena sosial, kadang-kadang memang harus dilihat apakah dia memiliki gelar tertentu atau enggak. Tapi seringkali tidak begitu pun tidak jadi masalah. Karena ilmunya bukan ilmu terapan yang spesifik. Begitu. Tapi batasannya apa Pak? Nggak ada batasannya aja? Kayak kabur aja di gray area aja udah. Batasan apa? Batasan untuk orang itu boleh, untuk boleh mengkritik suatu isu atau mengeluarkan suatu argumen gitu Pak. Oh, kalau kritik beda lagi. Kalau kritik itu sebenarnya semua orang tuh punya nalar kritis. Dan karena itu semua orang berhak untuk mengkritik. Iya, betul. Nah, yang jadi masalah tuh adalah masyarakat yang misalkan masyarakat yang feodal, masyarakat yang terkungkung pada strata dan hierarki. Itu biasanya kamu tidak boleh mengkritik karena kamu bukan di bidangnya, begitu kan? Iya, betul. Itu pernyataan yang sepenuhnya keliru. Keliru dalam hal ketika misal kita melihat ada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan ngaco misalkan, kita berhak mengkritik bahkan ketika kita bukan bagian dari pemerintah itu. Dan kan ada, kamu kan bukan orang situ, kamu nggak ngerti. Ya nggak apa-apa sih, bukan pemerintah, tapi mengkritik pemerintah tuh sah, wajar, legal, boleh. Dan masih ada dalam tataran moralitas yang benar gitu. Jadi ada agamawan misalkan ya, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Kita mengkritik boleh, sangat boleh. Nah, jadi batasan kritik itu bukan ada pada gelar akademik tertentu, tapi pada A, relevan atau tidaknya. B, itu pada keterlibatan kita. Dan yang C, baru
pengetahuan kita di bidang itu. Oke. Kita bedah satu-satu misalkan ya. Mm-mm. Saya boleh mengkritik kalau misalkan itu relevan atau tidak. Mm-mm. Nah, jadi misal ada kalangan agamawan tertentu menyalahgunakan kewenangan. Iya. Kemudian kita kritik. Saya kan bukan agamawan, tapi ketika kritiknya itu relevan, Mm-mm. sesuai, maka dalam agama sendiri, misalkan dalam Islam, orang tuh nggak boleh melihat siapa yang mengatakan. Iya. Orang tuh harus melihat apa yang dikatakannya. Jadi relevansi dari apa yang dikatakannya, bukan siapa yang mengatakan itu. Siapa yang mengatakan itu tuh bisa siapa aja. Misalkan begini, akan ketemu sama bocil, Iya. bocil yang ya masih kecil. Ketika Akang sedang berjalan menuju satu jalan, kemudian si bocil itu mengatakan, "Pak, berkendaranya jangan terlalu cepat, pelan-pelan." Misalkan ya, karena di depan ada jalan yang berbahaya, ada jalan yang licin. Perkataan itu kita dengarkan sesuai dengan relevansinya, bukan sesuai dengan usianya. Bocil tahu apa? Iya. Nggak bisa seperti itu. Oke. Relevan ketika dia mengajukan, "Pak, jangan terlalu cepat, di depan ada jalan licin." Relevan kan? Iya. Relevan. Iya. Jadi abaikan gelar akademisnya, abaikan usianya, sejauh kritik itu relevan, kita harus dengarkan. Oke. Begitu kan? Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keterlibatan. Kalau misalkan ada sebuah kebijakan publik misalkan tentang transportasi. Kita nggak ngerti urusan transportasi, kita rakyat jelata. Iya. Kita bukan orang perencanaan tata kota, kita bukan orang sipil, tapi kita merasakan bahwa transportasi di wilayah ini tuh sangat gak nyaman. Bahwa seharusnya tuh nggak gini, itu kita boleh suarakan di ruang publik. Bahkan ketika kita tidak memiliki otoritas. Iya. Begitu kan? Iya. Karena apa? Keterlibatan bahwa saya di situ menjadi bagian dari korban dari carut-marutnya sistem transportasi di situ. Apakah soal saya gelarnya apa, itu urusan lain dan nggak penting. Iya. Yang penting keterlibatan di mana saya menjadi korban di sana. Begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, baru terkait dengan otoritas tertentu. Iya. Nah, otoritas, misalkan otoritas akademis gitu ya. Ada pemerintah bikin sirkuit balapan misalkan di satu tempat. Lalu orang yang mengerti tata kota, orang yang mengerti lingkungan hidup dan sebagainya, jangan di situ, nanti itu merusak begini dan begitu. Nah, itu boleh. Walaupun dia tidak terlibat di situ. Dia nggak terlibat, dia bukan orang situ. Dia juga nggak ditanya juga, tapi dia mengemukakan itu boleh. Nah, jadi sebenarnya, tapi secara keseluruhan, siapapun, nah ini yang keempat sebenarnya, tapi siapapun itu boleh mengkritik apapun. Nah, soal apakah dia didengar atau tidak, itu diserahkan kepada siapa pihak yang dikritiknya. Gitu. Dan akhir-akhir ini juga kan banyak banget ya Pak, ada narasi matinya kepakaran. Betul. Seolah-olah pakar itu kan suaranya agak kurang didengar dibanding yang populis nih, yang udah punya followers banyak gitu kan. Padahal keabsahan kebenarannya, kadang orang tuh mempertanyakan ini validitasnya benar atau enggak sih gitu. Nah, kadang saya sebagai anak muda juga punya keresahan atau sebuah kritik dan argumen yang berbasisnya riset dulu atau segala macam, ingin mengeluarkan, mengargumentasikan, mengadvokasi, tapi takut ini salah enggak ya, dan benar enggak ya seharusnya gini. Nah, anak muda tuh harusnya gimana Pak? Apa emang harusnya nurut-nurut aja atau kita tuh harus berani mengeluarkan aja gitu, asalkan keluarkan aja. Ada basisnya gitu. Enggak, sekali lagi ya, ini bukan soal basis atau tidak. Seperti yang tadi. Dan nggak masalah ya berarti ya. Kalau misalkan kita terlibat di situ, dan kalau misalkan kita relevan ada di situ, maka bahkan tanpa gelar pun kita punya hak. Dan secara keseluruhan, kritik terhadap siapapun oleh siapapun itu juga dilindungi oleh konstitusi. Artinya konstitusi negara ini pun mengakui. Jadi nggak usah misalkan kita kritik Pak Prabowo Subianto. Kita cari dulu gelarnya dia siapa nih, nggak usah gitu juga, nggak usah. Kalau memang harus seperti itu, Pak Rocky Gerung nggak akan dapat panggung kan? Ya karena Pak Rocky biasanya berbicara dalam bidang tertentu di mana latarnya bukan di situ gitu kan? Ya tapi nggak jadi masalah karena sekali lagi konstitusi negara kita itu tidak beranjak
dari hak setiap orang untuk mengkritik apapun. Soal didengar atau tidak itu urusan yang lain. Tapi hak itu adalah bagi kita. Nah, kemudian kaitannya dengan matinya kepakaran bagaimana? Matinya kepakaran itu bukan terletak pada bukan pada kritik. Matinya kepakaran itu terletak pada soal eh, orang yang memiliki orang yang tidak memiliki kapasitas tapi didengar oleh orang banyak. Nah, tidak memiliki kapasitas tapi didengar oleh orang banyak, ini tuh menimbulkan masalah yang cukup pelik. Masalahnya pada tataran akademik gitu ya. Misalkan kenapa orang itu bisa didengar? Nah, di sini masalahnya ada orang yang tidak punya otoritas tapi memiliki kekuatan narasi. Makanya nanti ada lanjutan dari matinya kepakaran itu adalah dunia yang ditukar oleh narasi. Istilahnya saya lupa. Tapi jadi sekarang itu adalah dunianya narasi, dunianya percakapan, begitu. Jadi yang sekarang ditinjau itu justru adalah kepakarannya. Maksudnya kalau dia gagal untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada orang banyak, lalu yang salahnya itu apakah dianya atau orang yang mengambil alih perannya? Misalkan ya, ada seorang dokter. Dokter itu bikin podcast. Terus gak laku, misalkan ya. Yang lakunya justru adalah seorang influencer, nah, katakanlah seperti itu. Nah, pertanyaannya bukan hanya kenapa influencer itu berbicara masalah kedokteran, masalahnya adalah kenapa si dokter itu tidak mampu menjadi penyampai pesan pada bidangnya sehingga dia kalah laku gitu. Nah, jadi ini masalah yang pelik. Kalau misalkan dokter Tirta berbicara masalah kesehatan, oke, kita apresiasi dan kita benarkan gitu. Kemudian kita melihat ada Pak Aderai gitu, misalkan dia bukan dari kedokteran tetapi dia pakar dalam gizi gitu. Karena puluhan tahun beliau memang hidup di dunia itu misalkan begitu. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang lain? Apakah orang itu berhak untuk berbicara di ruang publik? Berhak. Didengarin nggak? Kalau dia kedengeran sama orang lain, itu menjadi masalah. Masalah yang tadi itu. Kenapa dia didengarkan sama orang lain, pakarnya nggak didengerin? Apakah pakarnya yang bermasalah atau dianya yang bermasalah? Kemudian lihat relevansinya dan kebahayaannya, tingkat kebahayaannya. Ketika dia berbicara di ruang publik, apakah itu cukup berbahaya, berdampak pada orang atau tidak? Begitu. Itu pada dunia akademis yang spesifik. Yang spesifik ya, kayak seperti yang saya bilang tadi, kedokteran itu spesifik. Pilot itu spesifik. Kemudian masalah-masalah ya itu semuanya spesifik. Tapi masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan umum itu banyak sekali. Ekonomi itu luas. Siapapun bisa berbicara gitu. Kemudian sosiologi, antropologi dan lain sebagainya. Itu adalah bidang di mana semua orang tuh nampaknya memiliki akses yang lebih luas, bukan sangat luas, tapi lebih luas. Bahkan ketika mereka tidak ada di bidang itu secara spesifik. Begitu. Kita misalkan mengetahui ada banyak sekali ekonom-ekonom yang latarnya bukan ekonomi tapi matematika misalkan. Atau kita juga mengetahui ada salah satu tokoh pakar geografi yang latarnya bukan geografi, latarnya itu adalah peramal cuaca. Peramal cuaca itu menjadi salah satu tokoh geografi yang paling berjasa di dunia modern. Karena dia menemukan bahwa lempeng tektonik bumi itu bergerak. Nah, yang lihat itu tuh bukan pakar geografi, bukan pakar geologi. Yang lihat itu adalah orang yang suka meramal cuaca. Setiap hari dia melihat peta dan dia curiga kenapa peta bumi kok kayak puzzle yang dulunya pernah merekat terus terpisah gitu. Ya, namanya Wegener. Dia melihat itu dan akhirnya oh iya. Nah, itu bukan pakar di bidang itu, tapi dia jadi tokoh utama di bidangnya. Karena apa? Karena geografi. Geografi jadi umum gitu ya. Tidak sangat-sangat spesifik terkait dengan keahlian tertentu. Begitu. Atau ini yang agak prihatin sebenarnya, tapi ini terjadi.
di Indonesia itu ada situs yang cukup misterius, namanya situs Gunung Padang. Iya, Iya. Gunung Padang. Nah, itu kan sekarang dilakukan ekskavasi gitu. Mm, mm, Nah, yang melakukannya itu bukan pakar. mm. Sempat dalam masa tertentu yang melakukannya itu adalah prajurit TNI dikerahkan di sana. Yang bukan di bidangnya. Itu bukan bidangnya, Iya. tapi tetap dijalankan. Nah, Iya. jadi sebenarnya pada bidang-bidang yang sangat spesifik, kita mungkin mempertimbangkan otoritas. Tapi pada bidang-bidang yang cakupannya lebih luas Iya. dan lebih dengan kadar abstraksi yang lebih besar, itu siapapun tuh lebih kita dengar. Iya, iya. Berarti batasan itu dari otoritasnya itu ya Pak, kayak nggak mungkin orang yang general mengeluarkan pendapat soal kedokteran gitu yang lebih bisa dibedah lagi yang Iya, seharusnya ahli gitu kan. nggak bisa, tapi dia tidak boleh, secara etis tidak boleh. Oh iya, secara etis berarti ya. Tapi kalau dia ngomong tuh bisa. Nah, atau misalkan saya pada bagian ini nih. Jadi sekarang di Indonesia itu ada juga metode kedokteran yang banyak dianut dan diikuti oleh kedokteran. Iya. Tapi pencetusnya bukan dokter. Pencetusnya ahli kimia. Bahkan ahli kimia benda mati. Bukan kimia tubuh. Nah, saya boleh sebut nggak itu namanya metodenya apa gitu ya. Tapi di situ tuh dia klaim dia berhasil mengobati ribuan orang yang diabetes, ribuan orang yang atau ratusan orang yang kanker, dan selamat gara-gara metodenya. Dan walaupun dia bukan dokter, tetapi jajaran di belakangnya itu adalah dokter-dokter yang cukup terkemuka. Nah, dia bukan dokter juga. Nah, karena zaman sekarang itu adalah zaman ilmu pengetahuan, nilai-nilai akademisi itu direduksi, diacak-acak, hancur-hancuran. Kita tuh benar-benar dipecah, dihancurkan karena akses terhadap informasi sekarang kita tuh nyaris tanpa batas. Iya. Jadi sekali lagi ya tentu saja pada bagian-bagian yang spesifik banget seharusnya memang kita tidak tidak secara berlebihan berbicara di bidang itu. Tetapi bahkan pada bagian itu pun sekarang sudah terbukti masih aja ada gitu. Masih ada. Ahli kimia tapi mengajari dokter. Dalam tanda kutip itu sekarang ada. Berarti kalau begitu untuk para pendengarnya juga tentunya harus lebih bersikap kritis lagi sama apa yang didengar ya Pak ya. Nggak bisa ditelan mentah-mentah gitu aja kan. Itulah yang saya kampanyekan kepada banyak orang itu adalah bahwa sekarang tuh bukan ada di ranah kita berpengetahuan karena satu orang. Iya. Tapi ada di ranah bahwa kita mendapatkan pengetahuan itu adalah kewajiban kita untuk memverifikasi itu. Dulu waktu saya kecil, mendapatkan pengetahuan itu mahal sekali. Buku itu mahal ya katanya. Buku itu mahal, luar biasa. Mahal. Untuk konsultasi dengan orang terkemuka tuh mahal sekali. Sekarang mendapatkan informasi itu mudah sekali. Yang sulit itu memverifikasinya. Apakah itu benar atau tidak, valid atau tidak, otentik atau tidak, layak atau tidak. Nah itu yang sekarang jadi masalah tuh. Kalau misalkan ilmu pengetahuan, misal ya kita berguru pada satu orang di sekolah. Pelajaran matematika kita dengar misalkan ada guru yang namanya Pak Yayan. Nah kita dengerin aja dia ngomong. Informasi yang dia bagikan kepada kita jauh lebih sedikit daripada yang mungkin bisa kita akses di internet. Saya sebagai guru misalkan berkali-kali mengatakan siswa zaman sekarang mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak daripada guru-guru mereka di sekolah. Dan kalau misalkan siswa ditanya, lebih banyak mana informasi yang kalian dapatkan? Apakah dari guru atau dari internet? Jawabannya dari internet. Di sini cek, di sini siapa yang jawabannya dari guru kan? Di sini semuanya informasi yang kita dapatkan lebih banyak dari internet daripada dari guru. Dan karena itu maka pentingnya itu sekarang bukan soal siapa yang memonopoli informasi dan pengetahuan, tetapi siapa yang mampu memverifikasi ilmu pengetahuan itu. Gitu. Nah Pak, kalau ngomongin ke situ ya kita agak ngebahas track back tadi soal pesantren Pak. Masalah kan akhir-akhir ini pesantren kan lagi hangat banget ya Pak.
banyak banget kritik yang kata netizen tuh, "Oh ini feodalisme nih." Kayak apa namanya, kebenaran guru tuh absolut gitu Pak, nggak bisa dikritik, nggak bisa didebat. Itu menurut Bapak gimana? Pertama, feodalisme itu belum tentu buruk. Oke. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngatain feodal lu, Mhm. ya jangan dulu tersinggung karena feodal itu baik Mhm mhm. di zaman lampau. Di zaman lampau. Iya, sangat baik. Jadi di zaman lampau bagaimana cara untuk bisa memelihara ketertiban dan stabilitas di satu kawasan, Mhm. feodalisme itu menjadi satu-satunya cara. Oke. Feodalisme itu berarti adalah eh, fokus dari feodalisme itu adalah patron gitu, di mana ada satu pihak yang menjadi tempat bergantung bagi pihak-pihak yang lain. Mhm. Dan karena itu maka pihak-pihak yang lain itu tidak memiliki pilihan lain selain berguru atau mengikuti atau memuja orang ini. Mhm. Itu di zaman feodal itu seperti itu. Mhm. Dan ini biasanya terikat dengan nilai-nilai ekonomi gitu. Jadi Oke. si patronnya itu, si bosnya itu memiliki semua aset Mhm. di kawasan itu tanpa kecuali. Mhm. Sehingga orang-orang di luar itu untuk bisa mendapatkan penghidupan, dia harus tergantung pada orang ini. Mhm. Begitu. Mhm. Nah, itu di masa lampau. Makanya feodal itu bagus di zaman itu. Nah, di zaman sekarang feodal itu tidak lagi berguna, tidak lagi berlaku. Karena apa? Ya seperti yang tadi itu, guru sama sekali tidak bisa memonopoli ilmu pengetahuan. Mhm. Sama sekali tidak bisa memonopoli kesadaran. Dan tidak bisa mengajarkan secara eksklusif tentang kebajikan. Kebajikan bisa kita dapatkan dari manapun. Iya. Benar dan salah bisa kita dapatkan dari manapun. Mhm. Berkah bisa kita dapatkan dari manapun. Mhm. Berkah itu apa? Berkah itu ada seekor kucing yang meok-meokan kelaparan di jalan dan kemudian kita beri makan, itu memberi keberkahan buat kita. Keberkahan itu adalah ada orang tua yang sulit untuk menyeberang jalan, kita tolong dia, itu adalah keberkahan. Keberkahan itu adalah ada motor yang di tengah jalan kehabisan bensin dan kemudian kita dorong dia dengan motor kita, disetep, itu istilahnya mah. Itu juga adalah keberkahan. Nah, jadi keberkahan itu ada di mana-mana dan dengan cara apapun. Nah, karena kebenaran tidak lagi eksklusif dan tidak lagi dimonopoli atau satu pihak, maka bersikap berlebihan pada patronnya tadi itu sudah tidak relevan lagi. Jadi pesantren yang maju, pesantren yang bisa beradaptasi adalah pesantren yang bisa mengakomodasi dan mengakomodasi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Di masa lalu bentuk misalkan kepada guru itu cium tangan, cium kaki dan Iya. sebagainya, Iya. di zaman dulu itu relevan dan pas karena si guru benar-benar memonopoli aset di sana Oke. dan tempat bergantung para santrinya, baik dalam kesadaran, spiritual, ilmu pengetahuan, semuanya itu di situ. Nah, tapi sekarang nggak ada guru yang bisa menjadi seperti itu. Dan karena itu maka sudah nilai-nilai itu sudah dianggap ketinggalan zaman. Oke, oke. Kalau misalkan pembelaannya karena itu adalah budaya, itu bagaimana Pak? Apakah budaya itu memang seharusnya tetap diteruskan atau tidak atau di adjust lah dengan zaman sekarang gitu Pak? Tidak ada yang sakral dengan kebudayaan. Jadi kebudayaan itu berubah, bertransformasi. Jadi tidak ada satupun di dunia ini budaya yang tidak berubah. Jadi mempertahankan kebudayaan itu adalah naif. Tidak ada budaya yang... Nah, upaya mempertahankan kebudayaan menjadi naif itu, misalkan ya, orang Sunda dulu punya budaya atau punya manifestasi kebudayaan yang disebut sebagai tari jaipong. Kalau tarian itu masih dipertahankan sampai zaman sekarang dengan mode yang sama, dengan gerakan yang sama, insya Allah pudar dan tidak akan lagi dikenal. Sama seperti sekarang, tidak lagi dikenal. Atau misalkan ada ondel-ondel di Jakarta. Iya. Secara miris harus saya katakan, ondel-ondel di Jakarta banyak yang saya lihat menjadi cara untuk mengemis belaka saja. Jadi bukan tradisi masa lampau. Kenapa? Karena yang diupayakan untuk diperbaikinya atau dipertahankannya itu bukan nilai-nilai kebudayaan, tapi manifestasi kebudayaan. Itulah yang salah kaprah. Budaya itu harus dirombak. Yang kekal atau yang bisa dipertahankan dalam waktu yang lebih lama itu adalah ide-idenya.
idealitanya. Contohnya beginilah. Orang Jepang itu dulu tuh maju Iya. karena samurainya, karena kuncirnya, karena feodalismenya. Iya. Lalu datang seorang kaisar yang bantah itu semua, ganti itu semua. Samurainya ganti jadi senapan. Katananya ganti jadi senapan. Kunci rambutnya ganti jadi tataran rambut modern. Iya. Dia mengubah budaya nggak? Mengubah? Tidak. Oh enggak ya? Dia mengubah manifestasi kebudayaan. Iya, tapi nilainya enggak. Soal disiplinnya, Jepang nggak berubah. Iya. Kesetiaannya pada perusahaan, pada daimyo, sekarang pada perusahaan, nggak pernah berubah. Kemudian integritasnya, kejujurannya nggak berubah. Yang berubah adalah perwujudannya, tata caranya. Itu yang berubah. Iya. Nah, jadi yang seharusnya dirubah itu apa? Manifestasinya. Kalau idenya nggak bisa, atau dalam jangka waktu yang lama dia bisa bertahan lebih gitu. Nah, sekarang pesantren. Penghormatan kepada gurunya jangan pernah diubah. Kedisiplinannya jangan pernah diubah. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan jangan pernah diubah. Tetapi bagaimana cara mewujudkan kecintaan pada guru misalkan, itu sangat bisa diubah. Sangat tidak sakral. Jangan sampai ada orang yang mempertahankan itu mati-matian, menganggap kebudayaan itu adalah sakral. Tidak, wujudnya tidak sakral. Saya mohon maaf, misalkan di Papua ada satu suku yang kalau misalkan keluarga meninggal, ibunya harus potong jari. Ya ada kan? Itu tidak harus kita pertahankan. Iya. Yang harus dipertahankannya itu adalah kekeluargaannya. Soal bagaimana cara mewujudkan atau menunjukkan cinta kasihnya itu dengan cara yang berbeda-beda. Itulah yang dimaksud dengan kebudayaan universal. Jadi di Amerika Serikat, di Belanda, di Indonesia, kita semua tahu bahwa misalnya bahwa kentut di muka umum itu tidak sopan. Iya. Kita tahu itu semua. Bahkan lintas negara kita tahu itu. Nah, bagaimana cara memberikan hukuman kepada orang itu beda-beda dan bisa diubah. Bisa kan? Nah, ada misalkan di Amerika Serikat, di Belanda, di Indonesia, di Swedia, di mana-mana, senyuman itu adalah bahasa universal. Iya. Menunjukkan bahwa kita tuh tidak berbahaya buat pihak lain. Itu universal. Nah, jadi ada beberapa yang universal dan manifestasinya jelas. Nah, tapi beberapa di antara mereka ada yang mengubahnya. Misalkan di Norway, senyuman hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Banyak senyum di mana-mana itu nggak sopan. Oh, iya. Karena apa? Ya karena jangan-jangan munafik nih. Ke orang yang nggak kenal kok senyum. Gitu. Jangan-jangan munafik itu. Iya. Tapi di sebaliknya di Indonesia, kita banyak senyum pada siapapun. Ya, karena senyum itu ibadah dan barokah buat orang lain. Nah, idenya tuh sama, bahwa senyum itu sebenarnya adalah baik. Itu bahasa universalnya. Tapi kalau kata orang Norway, perwujudannya adalah harus hanya pada orang tertentu saja yang dekat dengan kita. Karena kalau tidak begitu ya munafik. Kalau misalkan kata kita, ya senyum pada siapapun karena itu adalah bagian dari hubungan kemanusiaan yang baik. Nah, perwujudan itunya bisa beda-beda. Kita nggak bisa nyalahin orang Norwegia yang pelit senyum gitu. Orang Norwegia juga nggak bisa ngatain kita munafik dengan hanya gara-gara senyuman. Karena itu adalah bukan kebudayaannya, tapi manifestasi dari kebudayaannya. Begitu. Oke. Kalau ngomongin budaya lagi ya Pak, kadang kan kita nih sebagai masyarakat Indonesia, budayanya tuh ada terlalu hierarkis dan manut-manut aja gitu Pak. Iya. Itu tuh berbahaya nggak sih Pak untuk pendidikan ya? Maksudnya apa emang kita harus begitu atau ya ini tuh budaya kita gitu harus manut ke orang tua yang lebih sopan, sedangkan kita sendiri punya nilai tersendiri nih, kayaknya orang tua ini salah deh gitu. Jadi kan ada budaya nggak sopan kalau mengkritik guru ini atau orang tua ini gitu Pak. Iya, seperti yang saya katakan tadi, dulu mengkritik orang tua tidak akan relevan. Karena pengetahuan di zaman dulu itu didapatkan dari pengalaman. Iya. Jadi semakin tua, semakin berpengalaman dia. Semakin berpengalaman, maka semakin punya otoritas dalam berpengetahuan. Begitu, di zaman dulu. Di zaman dulu. Nah, jadi
ada orang waktu saya kecil tuh, eh, kakek nenek saya tuh kadang-kadang suka marah sama saya. Kenapa kamu nggak tahu daun ini tuh fungsinya buat apa? Ternyata orang-orang zaman dulu, kalau misalkan dia dilepas di hutan, mereka tuh aman. Mereka tahu tanaman apa yang bisa dimakan, tanaman apa yang bisa jadi obat, tanaman mana yang bisa mengatasi racun ular. Mereka tahu ular bersarangnya di mana, harimau akan lewat di sebelah mana, mereka semuanya tahu itu. Jadi ketika anak generasi kayak kita ini tidak tahu apa-apa soal tanaman apa yang mengandung racun dan mengandung obat, mereka tuh kadang-kadang kesel, kadang-kadang marah gitu kan. Nah, karena hidup di zaman dulu, hidup di zaman ketika mereka hidup di tengah-tengah alam. Nah, dan pengetahuan itu harus diajarkan pada generasi sesudahnya. Generasi sesudahnya, generasi sesudahnya, generasi sesudahnya. Dan itu relevan. Iya. Tapi bagaimana kalau misalkan generasi berikutnya tidak hidup di hutan? Iya. Jadi nggak relevan. Nggak relevan. Jadi masyarakat sekarang tidak relevan karena mereka lebih mudah untuk mencari apotek. Iya, betul. Nggak harus numbuk tanaman dulu. Daripada numbuk tanaman, begitu Iya, kan? iya. Nah, itu yang pertama. Kemudian sekarang ada yang disebut sebagai disrupsi. Zaman sekarang itu adalah zaman disrupsi. Zaman disrupsi itu adalah zaman paling terkutuk dalam sejarah manusia, di mana kita tuh tidak memiliki kesempatan untuk belajar dan beradaptasi karena zaman berubah lebih cepat daripada kemampuan adaptasi kita. Wow. Jadi saya tuh baru aja ikut kelas Bitcoin. Baru wah di sana tuh Bitcoin naik gitu kan. Oh, saya tuh tertarik tapi ini saya ambil jangan ya. Ini masalahnya belum jelas nih ke depannya kayak gimana gitu. Iya. Lama saya pikirkan, ketika saya mengambil keputusan, oke, saya mau beli aja. Ternyata harga Bitcoinnya udah tembus 1 miliar lebih gitu. Aduh, kelewat, gagal gitu kan. Iya. Atau misalkan saya kuliah di jurusan keguruan, diajarin, oh nanti cara administrasi mengajarnya itu gini. 5 tahun kemudian, begitu saya datang ke kelas, kurikulumnya ganti. Semua materi itu sudah percuma. Jadi zaman sekarang itu adalah zaman ketika kemampuan kita beradaptasi bahkan jauh lebih lambat daripada kemajuan teknologi. Saya mau beli iPhone terbaru. Wah, mahal banget. Saya nabung dulu. Iya. Pas nabungnya udah keluaran yang baru muncul, yang ini udah ketinggalan zaman. Nah, begitu kan? Iya. Nah, coba kalau misalkan itu kita terapkan dengan nasihat dari orang tua yang tadi itu, bahwa kita tuh harus runut pada nasihat orang tua dan sebagainya. Orang tua bilang, "Nak, nanti kamu gede jadi PNS ya," kata si orang tua. Waktu kita kecil. 20 tahun kemudian kita punya kesempatan jadi PNS. Ternyata jadi PNS itu gajinya kecil dibandingkan dengan pekerjaan yang lain yang mungkin bisa kita raih. Bahkan mendingan jadi YouTuber aja, duitnya jauh lebih gede gitu. Misalkan ya. Nah, jadi zaman tuh berubah. Apakah kita harus ngikutin orang tua yang harus maksain kita jadi PNS dengan gaji ya 3 juta ditambah dengan tunjangan ini itu juga nggak sampai 5 juta atau kita sebenarnya punya kemampuan dan kesempatan untuk jadi YouTuber, penghasilan 200 juta sebulan. Wah, pilih mana ya? Misalkan ya. Itu udah saatnya kita nolak usulan perintah orang tua. Atau misalkan ada orang tua waktu kita kecil terinspirasi oleh Atta Halilintar. Iya. Siap. Ketika kita sudah dewasa, perkataan Asyap dengan Atta Halilintarnya udah nggak tren sama sekali. Iya. Ketika kita ngikutin itu, zaman udah berubah. Kita udah nggak bisa beradaptasi lagi di sana. Ingat nggak dulu misalkan masih di dunia YouTube, ada calon sarjana. Iya, calon sarjana. Tren banget. Iya. Laku. Salah satu konten kreator dengan paling banyak subscribernya. Karena apa? Isinya itu adalah 7 bangunan paling tinggi di dunia, gitu kan? 7 apa? Kemudian ada skandal, dia mencoba mengulang lagi dari awal, pas dia ngulang dari awal, ternyata tetap nggak laku. Karena apa? Karena orang-orang di zaman sekarang sudah tidak lagi suka dengan 5 gurun paling panas di dunia.
Sudah berubah. Udah Ya? berubah. Bayangkan kemampuan adaptasi kita begitu lambatnya dibanding percepatannya. Teknologinya apanya. Sekarang bagaimana ceritanya kita masih mengikuti orang tua? Hmm. 100 tahun yang lalu orang tua ngajarin. Nah, cara bikin roda pedati adalah seperti ini. Kita pelajari habis-habisan. Ketika orang itu sudah dewasa, dia masih relevan. Cara bikin roda pedati adalah memang begitu. Iya. Jadi apa yang diajarkan orang tua relevan buat anaknya. Kenapa? Perkembangan teknologi begitu lambatnya. 500 tahun yang lalu ada orang tua yang ngajarin kepada anaknya. Nah, cara mengatasi bisa racun ular ini adalah dengan cara daun ini. 300 tahun kemudian ada anak cucunya yang masih ngajarin racikan yang sama, itu masih relevan. 300 tahun loh, masih relevan. Selambat itu ya. Selambat itu. Sekarang, coba, Iya. gak akan ada yang bisa bertahan seperti itu. Makanya, adalah sangat bijaksana bagi orang tua untuk tidak memaksakan kehendak di zaman sekarang. Karena apa yang mereka lihat, itu berbeda dengan apa yang anak-anak mereka sekarang itu rasakan. Jadi bayangkan aja orang tua, ada seorang orang tua di zaman dulu, dia editor, pakar, ahli ngedit. Terus nyuruh anaknya, nak jadi editor juga ya. Di masa berikutnya editor nggak dibutuhkan karena banyak aplikasi, banyak program-program yang memudahkan orang untuk ngedit sehingga editor tidak lagi sangat berharga, B aja gitu. Begitu kan? Nah, apakah kita harus ngikutin orang tua yang begitu? Tidak. Kita harus ngikutin orang tua yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Terus Pak, kalau aku ya sebagai anak muda terus menjadi orang tua dengan perkembangan zaman yang udah segitu masifnya. Kadang kan anak ya setelah lulus sekolah, termasuk waktu aku juga masih bingung kan Pak soal jati dirinya nih. Mau arahnya kemana nih? Kadang kan butuh usulan orang tua tuh. Yang seperti apa Pak Guru bilang tadi kan, di zaman sekarang udah nggak relevan tuh, nyuruh jadi PNS segala macam. Nah, kita sebagai orang tua baiknya membiarkan anak itu untuk memilih saja, tapi apakah itu nggak ngebikin nggak ada jalur gitu nantinya? Kita nggak mempersiapkan jalur untuk si anaknya gitu? Atau kita tanemin fondasi berpikir kritisnya aja Pak, terserah dia mau memilih apa gitu. Ya, pondasi-pondasinya tentu adalah kewajiban orang tua untuk mendidiknya. Jadi pondasi yang paling penting saya pikir itu adalah kemampuan intra dan interpersonal, kemampuan untuk mengelola diri dan mengelola diri sebagai bagian dari masyarakat. Jadi bagaimana merenung dan bagaimana berbicara ke orang. Saya pikir sih sampai sejauh ini kemampuan untuk menyampaikan pesan, berbicara, itu adalah kemampuan yang masih sangat relevan hampir di semua bidang yang kita ketahui sekarang. Jadi tukang pemasaran dengan bicaranya bisa, kemudian jadi akademisi itu juga bisa dan sebagainya. Jadi ada bekal-bekal tertentu. Nah, tapi nanti si anak itu juga diajarkan manajemen diri. Manajemen diri itu maksudnya nggak dilepas begitu aja sesuai keinginan kamu. Nggak, misalkan diajarkan hal-hal yang paling fundamental dalam kehidupan. Nanti kamu punya penghasilan segini, diapakan. Nanti kamu tabungan, investasi, persentase dari pendapatan coba diupayakan, dihitung dan sebagainya. Hal-hal yang sederhana seperti itu. Lebih ditanamkan yang fondasinya ya. Soal nanti dia memilih jurusan apa, misalkan untuk kuliah dan sebagainya, disertai aja, dibina aja tanpa kita mengaturnya. Karena kalau misalkan kita mengaturnya, berarti kita juga harus bertanggung jawab atas hasilnya. Dan itu menjadi terlalu berat lah untuk orang tua zaman sekarang. Pak, apa ya yang harus dilakukan anak muda kayak Gen Z, millennials untuk menumbuhkan curiosity-nya gitu Pak, ada rasa penasaran ingin tahu tentang semua hal, ada growth mindset-nya gitu Pak. Jadi nggak stuck di satu core. Jadi kepenasaranan, curiosity itu nggak usah ditumbuhkan. Karena memang sudah ada sejak bawaan lahir. Bawaan lahir kita tuh bertanya segala hal.
Iya, iya. Kan betul ya? Iya, Jadi betul. bocil-bocil baru umur 2 3 4 tahun itu kerjaannya tuh ngerepotin orang tua dengan pertanyaan-pertanyaan. Mhm. Nah, itulah, seharusnya kesadaran orang tua itu adalah bukan menumbuhkan curiosity, karena memang kepenasaranan itu selalu ada, Mhm. dimiliki oleh setiap orang dan Mhm. itu adalah tuntutan biologis, Mhm. dari orang untuk berpikir, untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya itu semuanya tuh di situ. Nah, yang susah sekarang sebenarnya pada bagian itu. Pada bagian memelihara kepenasaranan. Mmm. Orang tua di Indonesia itu sekitar 75% tidak layak menjadi orang tua dalam hal mereka akan menahan kepenasaranan anak-anaknya Mmm. dengan mengabaikan pertanyaan Iya. atau yang lebih ekstrim memarahi Mmm. anak yang terlalu banyak Bertanya. bertanya. Bahkan ada yang anaknya terlalu banyak bertanya diruqyah. Agak ekstrim ya. Iya, ya karena apa? Karena ini ketempelan jin, terlalu Ah. banyak bertanya. Padahal itu kecerdasan, itu Mhm. adalah Mhm. anugerah. Tapi karena orang tuanya kurang terdidik, jadi seperti itu. Nah, jadi kepenasaranan itu bukan masalah dibentuk, tapi kepenasaranan itu adalah masalah dipelihara. Nah, termasuk anak-anak itu juga akan menemukan apa yang membuat dia penasaran. Mhm. Dan anak-anak itu misalkan ya, ada anak-anak yang sama sekali tidak penasaran dengan kenapa burung terbang. Mmm. Anak penasaran kenapa kincir bisa berputar. Ada. Iya. Kalau misalkan kita melihat anak-anak kecil di zaman sekarang tuh, ada yang begitu suka dengan kereta api. Apa-apa dihubungkan dengan kereta Mhm. api. Mhm. Lihat kereta api, begitu antusiasnya. Mhm. Beli mainan, kereta api Mhm. juga. Kemudian ada anak yang seneng dengan dinosaurus. Ada anak, nah itu curiosity mereka. Mhm. Nah jadi kadang-kadang anak itu tuh juga anak yang suka kereta tidak peduli dengan kamera. Anak yang suka dengan dinosaurus, mereka tidak suka dengan Doraemon. Kadang-kadang Mhm. seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya dalam benak mereka itu sudah ada basic untuk berpengetahuan pada satu bidang tertentu. Mhm. Sudah ada. Logika sederhananya beginilah. Bentuk tubuh manusia itu nggak ada yang sama kan, secara Iya. spesifiknya Iya. tuh detail-detailnya tuh nggak sama. Mhm. Kaki kita sama 2, tangan kita sama 2, mata kita sama 2, tetapi bentuk mata, bentuk kaki, bentuk tangan itu semuanya tuh nggak ada yang sama satupun. Mhm. Sidik jarinya beda, panjangnya beda, ototnya berbeda dan lain sebagainya. Nah, demikian pun dengan otak. Karena otaknya juga berbeda sebenarnya, Mhm. maka manusia tertentu memiliki kecenderungan pada bidang tertentu dan mengabaikan pada bidang yang lain. Begitu semuanya, tanpa kecuali. Nah, karena seperti itu, maka orang tua itu harus mengapresiasi anugerah dari Tuhan itu dengan cara apa? Dengan cara membimbingnya, mengawalnya sesuai dengan karakter bakat minatnya. Mhm. Begitu. Nah, soal nanti di tengah jalan si anak-anak itu lemes, si anak-anak itu tidak berdaya, kalah, misalkan dia senang dengan komik, kemudian ternyata komik mengkhianatinya. Iya. Jadi maksudnya dia ikutan kontes komik terus kalah terus misalkan dan Mhm. sebagainya. Apakah dia mau berpaling atau tidak? Nah, bisa aja dia berpaling dan orang tua tuh harus ada di sana. Jadi kita nggak bisa mengidentifikasi si anak karena sejak kecil suka naik kereta, maka kedepannya jadi masinis, nggak Mhm. gitu juga Mhm. gitu kan. Mhm. Cuman maksudnya sepanjang perkembangan si anak itu si orang tua tuh harus menjadi teman baik untuknya. Begitu. Yang jelas, kepenasaranan mereka pada satu bidang itu menunjukkan bahwa mereka sedang berpikir ke arah masa depan mereka. Eh, Detail kecil lain lah ya yang ingin saya Mhm. sampaikan. Mhm. Waktu seekor kuda dilahirkan, berapa jam kemudian dia berlari. Dan anak kuda itu, dia menemukan kebahagiaan ketika dia berlari. Mmm. Kenapa kuda begitu berbahagia dengan berlari? Iya. Begitu kan? Iya. Ketika seekor anak kucing dilahirkan, beberapa bulan kemudian dia menemukan kebahagiaan dengan berantem dengan temannya. Dia kan Iya. berantem dengan Iya. temannya. Itu bahagia si kucing itu teh, Mhm. dikasih tali berbahagia. Kenapa? Karena masa depannya itu membutuhkan itu. Mmm. Jadi kucing masa depan berkelahi, berburu. Maka semua yang berhubungan dengan pelatihan terhadap berburu dan berkelahi, itu waktu kecil dia bahagia. Mmm. Kuda dikejar-kejar macan,
maka menjadi kesenangan bagi dirinya untuk berlari. Iya. Nah, jadi kebiasaan waktu kecil itu sebenarnya adalah pengetahuan kita di masa depan bahwa itulah yang mungkin akan dibutuhkan anak-anak kita. Jadi permainan yang kita sukai itu sebenarnya adalah petunjuk dari Tuhan bahwa orang itu memang akan ada di bidang itu. Karena memang seperti itulah cara Tuhan mendidik. Makanya betapa jahatnya misalkan guru-guru di sekolah atau orang tua yang ketika anaknya main skateboard ditahan, disuruh les matematika. Iya. Jahat. Justru itulah karakteristiknya. Gitu. Ada anak yang senang main bola, ditahan, disuruh les bahasa Indonesia. Itu jahat. Biarkan saja anak itu main bola. Mungkin dia akan menggantikan Messi di suatu hari nanti kan. Iya, iya. Oke. Pak, kita udah masuk ke segmen terakhir. Pak. Jadi ada beberapa Q&A dari para followers kita nih. Oke. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Zari ZR. Pak Guru, kalau dikasih kesempatan mengubah sistem pendidikan Indonesia, apa yang paling mendesak dan kenapa? Ini rumit sih sebenarnya. Kompleks ya Pak? Kompleks. Tapi kalau misalkan saya punya kesempatan untuk mengubah sistem pendidikan Indonesia, saya akan lakukan apanya gitu. Apa yang paling mendesak dan kenapa? Kalau mungkin ini bukan terkait dengan sistem, tapi kejujuran. Saya akan hilangkan orang-orang yang tidak jujur di dunia kependidikan. Ini yang paling fatal gitu ya, karena pendidikan itu, karena negara kita berkewajiban untuk menganggarkan yang sangat besar, maka pemain-pemain besar juga masuk ke dunia pendidikan. Dan karena itu direcoki oleh kepentingan-kepentingan yang tidak jelas, dan akhirnya banyak juga orang yang mencari nafkah haram dari dunia itu. Makanya kalau misalkan bikin kebijakan, tidak mencari yang benar, tapi mencari yang untung. Kalau misalkan mau bekerja sama dengan pihak lain, bukan untuk memajukan pendidikan, tapi untuk mencari koneksi, akses terhadap ekonomi yang lebih besar. Gitu. Jadi saya pikir masalahnya di sini itu adalah masalah kejujuran, masalah integritas. Cara mengubahnya gimana Pak? Gimana kita tahu atau mengukur orang itu jujur atau enggaknya gitu? Kadang kan ada main belakangnya. Nah itulah yang saya maksud itu, makanya rumit gitu ya. Tapi kalau misalkan saya ditawari seperti itu, yang saya lakukan itu adalah ubah sistem penggajian dan sistem rekrutmen. Ubah sistem penggajian itu begini, sekitar setengahnya dari guru-guru di Indonesia itu adalah guru PNS. Dan guru PNS itu punya masalah kultur yang sama dengan PNS yang lain. Yaitu bahwa mereka mau kerja nggak kerja, gajinya segitu. Mau berprestasi atau enggak, gajinya segitu. Iya. Nah, inilah yang menyebabkan kalau saya jadi PNS, untuk apa saya habis-habisan effort untuk berprestasi? Gajinya sama dengan dia yang males-malesan. Iya. Kata orang yang males-malesan, saya guling-guling, datang ke kelas, ngoceh nggak jelas, curhat doang, pulang, saya tetap mendapatkan gaji yang sama persis dengan orang yang habis-habisan ada di sana. Oke. Setelah itu, apa yang terjadi? Iklim di sana itu sangat tidak sehat. Iya. Iklim di sananya itu sangat tidak sehat. Akhirnya semuanya bermalas-malasan. Nah, ketika semuanya bermalas-malasan, kemudian mendapatkan tugas lain, yang sebenarnya itu sudah include sama gajinya, dia malas-malasan juga, kecuali dia minta pungli. Begitu kan? Iya. Nah, jadi sebenarnya sekarang di dunia pendidikan itu masalahnya, salah satu masalah diantaranya adalah itu. Jadi kalau misalkan saya ingin mengubah sistem dari kejujuran itu, yang saya akan perhatikan itu adalah sistem penggajian. Bagaimana caranya agar orang yang hebat itu mendapatkan gaji yang jauh lebih besar, dan para pemalas itu lebih mudah untuk dipecat dan tidak dapat gaji misalkan. Nah itu saya pikir saya akan mempertimbangkan itu. Kemudian yang kedua itu adalah rekrutmen. Rekrutmen keguruan di Indonesia itu sangat, bisa dibilang kualitasnya sangat tidak baik.
Karena kebanyakan orang yang direkrut jadi guru bukan orang yang ingin jadi guru, tapi orang yang ingin mencari nafkah dalam keadaan dia tidak memiliki keahlian di bidang lain. Banyak yang seperti itu. Saya mengalami itu gitu. Jadi maksudnya orang kompetensi dalam mengajar kurang, kompetensi dalam memahami siswa kurang, kompetensi dalam menguasai kelas kurang. Tapi karena dia memang tidak ada pekerjaan lain dan tidak ada keahlian lain, dia ngelamar jadi guru, awalnya jadi guru honorer dan itu mudah, kemudian ikut pelatihan tertentu, ikut mekanisme tertentu, maka akhirnya dia menjadi guru PNS dan jadi guru PNS juga seperti itu juga. Nah, nah itu yang harus dihilangkan. Nah setelah itulah baru saya berani untuk naikin gaji guru ideal tuh saya pikir sekitar 40-50 juta sebulan untuk ukuran Jakarta atau Bandung. 40-50 juta sebulan itu adalah yang paling ideal banget untuk si guru. Nah setelah itu ya tentu saja akan ada banyak sekali orang-orang yang pengen jadi guru. Nah enak nyeleksinya kalau gitu kan. Nah gitulah kurang lebihnya. Nah itu duit 40-50 juta itu dapatnya dari mana kalau misalkan sebesar itu? Ya saya pikir sih nggak ada masalah. Karena kita tuh melihat kualitas guru tuh dari hasilnya. Kalau misal saya rela untuk menggaji guru misalkan saya rela menggaji guru itu 1 triliun rupiah sebulan. Selama murid-muridnya per anak itu secara rata-rata punya penghasilan 1 triliun sebulan juga. Kan begitu kan? Jadi ya kalau si guru itu sudah bisa menjamin kualitas, ya kita kasih gaji yang berkualitas. Dan guru ujung tombak juga ya Pak untuk masyarakat kita, apalagi kan kita ada visi 2045 lah Indonesia emas. Kan guru kan ujung tombaknya nih gitu. Kalau sekarang realitasnya di Indonesia guru tuh ujung tombok ya. Ujung tombok. Iya lagi. Tukang nombok ya karena gajinya nggak sampai. Iya. Oke Pak, pertanyaan kedua nih Pak. Dari Wianida NW. Apa mimpi Pak Guru untuk sistem pendidikan Indonesia untuk 20 tahun ke depan? Dan apa yang harus kami lakukan sebagai anak muda untuk menjadikan itu bukan hanya mimpi? Saya lupa mimpi semalam apa ya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan karena saya sudah lupa. Tetapi yang saya harapkan dan saya bayangkan di dunia pendidikan dalam tahun 2045 itu? 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan. Enggak, saya justru gini, pendidikan yang sekarang berdampak pada 20 tahun ke depan. Terhadap ekonomi, terhadap kesejahteraan, terhadap politik, terhadap banyak sekali. Jadi saya tidak akan berpikir pendidikan 20 tahun ke depan gimana. Sebab kalau pendidikan 20 tahun itu gimana, maka hasilnya itu 40 tahun ke depan. Itu mungkin saya udah mati duluan. Jadi saya tidak mau ada di ranah itu. Saya berpikir pendidikan di zaman sekarang, itu bagaimana. Nah, pendidikan sekarang itu bagaimana? Jadi yang ingin teknis saya ingin langsung sampaikan teknisnya. Waktu SD anak-anak itu nggak usah belajar yang bersifat pengetahuan dasar, tapi belajar tentang moralitas dan etika dasar. Bagaimana caranya dia bergaul, berkompetisi, bersosialisasi, bagaimana caranya dia mendapatkan nilai-nilai, bagaimana caranya dia hidup sebagai manusia, hidup sebagai makhluk Tuhan, hidup sebagai bagian dari alam raya, hidup sebagai warga negara. Jadi SD itu saya berharap sih, saya gak akan fokus pada ilmu pengetahuan Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa, tapi akan fokus kenapa kita harus meneladani Pangeran Diponegoro. Lebih ke nilainya ya Pak? Nilai-nilai, itu SD saya ingin menerapkan yang seperti itu. Kemudian SMP barulah bagaimana caranya untuk menjalankan nilai-nilai itu, yaitu berpikir kritis. Jadi bagaimana cara berpengetahuan, bukan berpengetahuan, bagaimana cara berpengetahuan, bagaimana cara memverifikasinya, bagaimana caranya menjadi ahli, bagaimana cara berpikir benar, bagaimana cara bertindak benar. Nah itu SMP. SMA baru saya ingin ajarkan ilmu pengetahuan. Nah, setelah itu di bangku kuliah ilmu pengetahuan bukan ilmu pengetahuan tapi
ilmu akademik. Nah, sekarang yang saya lihat, saya amati dan saya rasakan semuanya tumpang tindih. Jadi SD belajar ilmu pengetahuan, SMP belajar ilmu pengetahuan, SMA belajar ilmu pengetahuan. Nalar kritisnya tidak ada, moralnya tidak ada, etikanya tidak ada. Nah, maksudnya tidak diajarkan secara sistematis gitu. Kalaupun misalkan ada pelajaran agama dan budi pekerti, misalkan ada kan yang di sekolah itu yang seperti itu. Itu hanya 2 jam pelajaran yang terpisah, tidak secara integratif menyatu dengan yang lain gitu. Dan akhirnya sekarang saya melihat bahwa di Indonesia yang nilai IPS-nya tinggi, kemampuan bersosialnya rendah. Betul ya? Yang nilai agamanya tinggi, kelakuannya rendah. Iya, tidak mencerminkan. Tidak mencerminkan. Ya karena memang kita tidak ngajarin itu gitu. Bahkan sekarang kementerian apa yang menterinya selalu kena kasus korupsi misalnya. Kementerian Agama yang ternyata sangat-sangat beragama gitu ya. Nah, jadi sepertinya ada gap besar antara pengetahuan kita dan kesadaran kita. Makanya saya tuh pengen pendidikan tuh benar-benar berjenjang sesuai dengan usianya, sesuai dengan kesadarannya. Karena anak-anak tuh masih bocil, misalkan yang SD itu masih sangat bocil kan, masih sangat kecil, otaknya juga masih berkembang dan sebagainya. Yang diajarin itu adalah etika, kemampuan bersosial, kemampuan untuk berkompetisi dan sebagainya. Itu hal-hal mendasar terkait dengan mental. Kemudian SMP terkait dengan masalah-masalah intelektual. SMA baru mulai masuk ke akademik. Dan kemudian dikuatkan akademi yang lebih spesifik di kampus. Gitu. Oke. Berarti bukan orientasinya seberapa besar nilai ya Pak? Guru nggak berhak ngasih nilai. Guru tuh kalau misalkan kita ulangan, kemudian nilainya kita jelek, nilai itu tuh sebenarnya nilai buat guru, bukan buat kita. Saya nilai fisikanya 5, berarti guru fisikanya nggak benar. Bukan sayanya yang gagal belajar. Jadi fokusnya tuh harusnya, atau cara pandang kita tuh harusnya begitu. Gitu. Iya. Tapi penilaiannya dari mana Pak kalau kayak gitu? Misalkan kayak kelas sekian budi pekerti harus baik gitu, dari kelakuannya? Makanya misalkan ya, waktu SD gitu ya, pelajarannya apa? Nah, suruh aja anak-anak tuh main bola. Itu pelajaran. Jadi ketika anak-anak itu main bola, di sana kompetisi dapat. Kemudian kooperasi, bekerja sama, dapat juga. Kemudian punishment. Jadi ada yang curang tuh dimarahin sama temennya. Itu juga dapat, gitu kan. Kemudian main fisik, itu juga dapat. Jadi jasmani, rohani dapat. Kemudian belajar untuk taat pada aturan dapat juga. Dan anak-anak happy di situ. Coba sekarang yang kacaunya itu, anak lagi belajar dengan begitu banyak ilmu yang terintegrasi dalam satu permainan namanya bola. Bel istirahat, selesai, masuk kelas, semuanya pelajaran bahasa Indonesia, duduk dengar diam ngedengerin guru ngomong. Kacau sekali, kacau. Jadi harusnya ya terintegrasi semuanya. Iya. Gitu kan. Wah, kompleks ya kalau ngomongin pendidikan tuh emang banyak banget ya Pak yang harus dirubah benar-benar rombak gitu ya. Dan itu nggak bisa dari satu orang kayak kementerian gitu ya Pak. Enggak. Emang butuh banyak orang kan untuk merubah itu. Iya. Oke Pak, makasih Pak. Beda-beda. Udah datang ke podcast ini. Udah hampir 1 jam dan seru banget. Semoga kalian yang nonton bisa dapat manfaatnya dari video ini dan makasih semuanya.